Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 115. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode 114 diceritakan, Andi pagi ini tengah membersihkan kaca-kaca di ruang lobi perusahaan ketika salah seorang staf di perusahaan tersebut meminta tolong kepada Andi untuk membelikan makanan untuk sarapan di pagi ini. Andi terlihat menganggukkan kepalanya dan Andi kemudian berjalan di trotoar di depan perusahaan tersebut sambil mencari orang yang jualan makanan pesanan staf wanita tadi. Tak berapa lama kemudian Andi telah menemukan orang yang jualan makanan yang dicarinya itu. Ternyata pagi ini cukup antri juga. Ada sekitar 8 orang yang sedang antri menunggu makanan tersebut. Dan ketika Andi sedang antri, tiba-tiba ada seorang pria yang mendorong Andi. Pria itu kemudian berkata, "Mas, aku dulu mas. Masnya di belakang saja mas. Mas pasti disuruh oleh salah satu staf kan?" kata karyawan tersebut kepada Andi. Tiba-tiba ada seorang pria di belakang Andi yang menegur pria tersebut untuk antri dan menghormati orang yang telah antri terlebih dahulu. Sempat terjadi keributan kecil di tempat tersebut. Andi kemudian berkata kepada pria yang membelanya tersebut untuk menyudahi pertengkaran tersebut. Namun terlihat lelaki yang satu yang melompati antrian Andi tersebut terus mengomel dan mengumpat dengan kata-kata kasar yang tidak layak untuk diucapkan. Inilah Andi sebagai seorang pria tetap memiliki batas kesabaran. Tiba-tiba satu pukulan keras telah mendarat ke wajah pria tersebut sehingga membuat pria tersebut terhuyung ke belakang dan hampir terjatuh. Tiba-tiba Andi berkata, "Sini kamu, ayo berdiri. Kita cari tempat lain buat menyelesaikan." Tampak wajah Andi merah pada menahan amarahnya. Pria tersebut terlihat kaget dan shock atas perlakuan Andi kepadanya. Kedua pria tersebut tak menyangka kalau si cleaning service tersebut akan berbuat sedemikian rupa. Lelaki yang dipukul Andi tersebut ternyata tidak berani membalas perlakuan Andi. Andi kemudian mendekati pria tersebut dan berkata, "Mas, berbuatlah sewajarnya saja, setiap orang punya perasaan dan batas kesabaran. Kalau sekiranya Mas tak terima silahkan Mas ke cleaning service dan cari Andi di sana," kata Andi sambil memegang pundak pria tersebut. Ternyata tanpa diketahui oleh banyak orang, Andi adalah pemegang sabuk hitam di sebuah perguruan karate di kota ini. Pemandangan tersebut membuat beberapa karyawan di perusahaan tersebut bingung dengan Andi. Andi kemudian melanjutkan membeli makanan untuk salah satu staf wanita di perusahaan tersebut. Dan tak berapa lama kemudian terlihat pria yang dipukul Andi tersebut terus mengomel dan menyumpah-nyumpah Andi. Sementara pria satunya telah meninggalkan tempat tersebut. Andi kemudian menyerahkan pesanan tersebut kepada wanita yang memesan makanan tersebut. Tiba-tiba wanita tersebut berkata, "Mas, ikut aku ya," kata wanita tersebut, dan di perjalanan tersebut wanita yang hampir seusia dengan Andi tersebut memperkenalkan diri sebagai Vira, salah satu staf bagian import. Dan Andi pun memperkenalkan dirinya ketika Vira bertanya tentang dirinya. Saat itulah mereka memasuki ruang pantry atau yang biasanya dipergunakan untuk sekedar istirahat maupun sarapan bagi staf perusahaan ini. Tiba-tiba Vira membuka makanan yang dipesannya tersebut dan meletakkan di atas piring. "Mas, temanin aku makan ya. Ini kita satu-satu Mas." Wah, ada apa nih Vira sama Andi kok sampai segitunya? Kali ini Andi tampak sedikit tergagap. "Iya Mbak, terima kasih ya," kata Andi agak grogi. Kedua muda-mudi tersebut kemudian sarapan di ruang tersebut. Wah, rupanya Vira ada hati nih sama Andi.
Hal ini terlihat dari cara Vira beberapa kali mencuri pandang kepada Andi. Sementara Andi dengan polosnya menghabiskan makanannya tersebut. Dan seolah tak peduli dengan perasaan Vira. "Mas, kamu sekolahnya apa, Mas?" tanya Vira kepada Andi. Setelah mendapatkan jawaban dari Andi, Vira kemudian berkata kembali, "Kamu kerja aja di om aku. Jangan jadi cleaning service lagi, Mas." "Cie-cie, ada apa nih?" Andi kini terlihat menghela nafas dan berkata, "Aku menikmati pekerjaan ini kok. Lagian gak enak lah. Masa baru kerja beberapa hari aku langsung kerja di tempat lain sih, Mbak?" kata Andi untuk menolak secara halus tawaran dari Vira. "Ih, kamu ini dikasih tahu malah ngomong gitu," kata Vira kepada Andi. "Iya Mbak, maaf ya Mbak. Aku masih betah kerja di sini. Terima kasih ya atas sarapannya dan maaf nih aku harus melanjutkan kerjaku dulu. Sekali lagi terima kasih ya Mbak," kata Andi kemudian meninggalkan ruang pantry. Vira saat itu terdiam. Wanita tersebut tampak heran dengan perlakuan Andi terhadap dirinya. Selama ini banyak pria selalu mengejar-ngejar dirinya dan ingin mendapatkannya. Namun Andi, pria muda ini sungguh berbeda. Pria ini seakan tak peduli pada dirinya. Apakah Vira tidak menarik untuk Andi ya? Batin Vira di dalam hatinya. Dari perkenalan sekilas tadi didapatinya kalau Andi masih bujangan dan belum mempunyai seorang pacar. Apa orang mau bilang ya, jika kira-kira dirinya punya pacar seorang cleaning service? Tapi Andi ini sungguh membuat Vira merasa tertantang untuk memilikinya. Apalagi sebenarnya Andi ini sangat tidak cocok jadi cleaning service. Wajah pemuda ini mengalahkan para staf di perusahaan ini dan dia juga seorang sarjana. "Awas kamuan," bisik Vira di dalam hatinya sambil meninggalkan tempat tersebut untuk menuju ruang kerjanya. Dan tak kala Vira telah memasuki ruang kerjanya, kini para gadis di ruangan tersebut tengah membicarakan seorang cleaning service yang berani menghajar staf perusahaan tersebut karena antri di sebuah stand makanan. Vira langsung menyadari kalau pemuda tersebut tentu Andi. Karena makanan tersebut adalah di stand yang diceritakan teman-temannya tersebut. Mendengar hal tersebut, kini persasaan Vira menjadi tidak karuan dengan Andi. Sementara itu Andi kini terlihat melanjutkan aktivitasnya di ruang lobi. Sementara itu kini pemuda yang dipukul Andi tersebut terlihat memasuki ruang personalia untuk melaporkan kejadian tadi. Staf tersebut secara terus terang meminta personalia untuk memecat Andi. Apalagi Andi adalah cleaning service baru beberapa hari bekerja. Sedangkan dirinya telah bekerja di perusahaan tersebut selama 3 tahun. Rupanya pihak personalian tidak terlalu menanggapi karena mereka taunya Andi adalah keponakan dari bos di bagian personalia. Sehingga hanya sebuah jawaban klise diberikan. Personalia akan memanggil Andi dan akan memberikan punishment atau hukuman untuk Andi. Staf bernama Rudy tersebut kemudian menuju ruang kerjanya dengan hati agak kesal. Kenapa ya personalia kok dingin amat menerima laporannya tersebut, pikirnya. Kini para staf bagian personalia mulai berunding untuk melaporkan kejadian ini kepada Pak Akmal. Para staf personalia rupanya tidak berani bertindak sendiri tanpa meminta masukan dari Pak Akmal. Dan rupanya Pak Akmal juga ingin melihat Andi lebih dekat sehingga kini Pak Akmal kemudian menyuruh para staf untuk memanggil Rudy dan Andi ke ruang personalia sebagai upaya mendamaikan kedua pihak. Namun yang cukup membuat para staf kaget adalah Pak Akmal berpesan, "Kalian jangan sampai bilang kalau kalian meminta persetujuanku ya, apalagi sama Andi. Aku sungkan soalnya Andi kan kerabatku." Para staf personalia terlihat saling berpandangan dan mereka kemudian terlihat tersenyum.
Saat ini Andi tengah terlihat di ruang cleaning service. Saat ini telah menunjukkan pukul 10 pagi. Seperti biasanya para cleaning service tidak terlalu banyak aktivitas sehingga mereka bisa istirahat sejenak di ruangan cleaning service. Saat Andi tengah bersantai sejenak, tiba-tiba telepon di ruangan tersebut berdering dan diangkat oleh Pak Dimas. Setelah selesai dengan menerima telepon, Pak Dimas kemudian mendekati Andi. Kamu dipanggil oleh bagian kepegawaian. Katanya kamu berantem ya pagi ini?" tanya Pak Dimas kepada Andi. Saat itulah Andi kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya pagi ini kepada Pak Dimas dan rekan-rekannya. Ternyata rekan-rekan Andi bisa memahami kejadian tersebut, apalagi Pak Dimas. Pak Dimas paham benar dengan pria seusia Andi. Seusia Andi yang terkadang tidak bisa mengontrol emosinya. "Ya udahan. Coba kamu menghadap personalia, siapa tahu masalah ini bisa diselesaikan baik-baik. Tapi kamu jangan kagetan. Aturan di perusahaan ini sangat ketat, apalagi kamu baru bekerja di perusahaan ini beberapa hari. Tapi kamu jangan khawatiran. Aku ada kenalan di beberapa perusahaan jika nanti terjadi apa-apa sama kamu," kata Pak Akmal terlihat agak khawatir dengan Andi. "Baik Pak. Saya yakin tidak apa-apa dan ini akan bisa diselesaikan baik-baik. Saksinya banyak kok Pak di tempat tersebut. Dan saya yakin masalah ini akan bisa diselesaikan kok Pak. Teman-teman tidak usah khawatir dengan masalah ini. Dan saya mohon maaf telah membuat nama bagian cleaning service tercoreng dengan kejadian ini ya. Dan saya juga memohon doa dari teman-teman semua, semoga kejadian ini tidak berbuntut panjang." Mendengar kata-kata Andi, tiba-tiba Rangga, salah satu cleaning service rekan kerja Andi, berkata, "Pasti kami doakan Mas Andi." "Gak apa-apa Mas Andi. Sekali-sekali kasih pelajaran ke orang juga tidak apa. Biar mereka tahu bagian cleaning service juga manusia dan tidak bisa direndahkan begitu saja." Tiba-tiba teman-teman Andi yang lain secara serempak ikut menimpali perkataan Rangga. "Benar itu, aku dukung itu. Kita juga manusia yang terkadang punya batas kesabaran." Pak Dimas kemudian berkata kembali, "Udah, sanaan kamu ke bagian personalia. Gak enak kalau kamu kelamaan ditunggu." Mendengar ucapan Pak Dimas tersebut, Andi kemudian meninggalkan ruangan tersebut untuk menuju ke ruang personalia. Sementara itu Pak Akmal seperti tidak nyaman di dalam ruangannya. Pak Akmal sebentar-sebentar mengintip dari kaca apakah Andi sudah datang atau belum ke ruang personalia. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 15. Silahkan teman-teman ikuti cerita selanjutnya di episode 116. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan cerita ini. Sukses untuk teman-teman.